17 Agustus Indonesia punya hari, tidak boleh orang Papua satupun ikut. Itu besok, tidak boleh ada yang ikut. Menjelang 17 Agustus, ketika sebagian besar masyarakat Papua bersiap mengibarkan merah putih dan merayakan kemerdekaan, muncul ancaman yang justru ingin menggagalkan perayaannya. TPNPB OPM mengeluarkan ultimatum, sementara di saat yang hampir bersamaan, aparat memburu dan melumpuhkan sosok yang disebut sebagai Komandan Operasi Umum West Papua Army di Tembagapura. Ironisnya, semakin dekat dengan hari kemerdekaan, situasi keamanan justru terasa semakin tegang. Apakah ini hanya pernyataan atau tanda konflik yang sengaja dipanaskan menjelang 17 Agustus? Lalu, siapa sebenarnya yang menjadi sasaran dan apa kaitannya dengan rangkaian penembakan sebelumnya? Tetap di video ini, karena bagian akhirnya justru menyimpan ironi yang paling menarik. Kalau kita urutkan kronologinya, ketegangan kali ini sebenarnya tidak muncul begitu saja. Beberapa hari sebelum 17 Agustus, sejumlah pernyataan dan aksi yang dikaitkan dengan TPNPB OPM mulai muncul di beberapa wilayah Papua. Isinya beragam, mulai dari penolakan terhadap pembangunan, klaim mengenai serangan aparat, aksi penembakan, sampai ancaman untuk mengganggu perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus Indonesia punya hari, tidak boleh orang Papua satupun ikut. Itu besok, tidak boleh ada yang ikut. Kita mulai dari wilayah Korowai. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada tanggal 7 Agustus, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengklaim menemukan sisa bom yang disebut berasal dari serangan udara dan darat aparat militer. Menurut klaim tersebut, operasi berlangsung sejak 15 Juli dan menyasar kawasan yang mereka sebut sebagai pemukiman warga sipil. Mereka juga menyebut 3 warga tewas dan lebih dari 600 orang menguasai ke kawasan hutan yang membentang hingga Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, dan Asmat. Namun penting dicatat, informasi tersebut merupakan klaim dari pihak TPNPB dan belum terverifikasi secara independen. Jadi, angka korban maupun detail mengenai penggunaan bom perlu diperlakukan dengan hati-hati. Lalu ketegangan berpindah ke Jayawijaya. Pada tanggal 8 Agustus, Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB ke-34 yang berlangsung di Walesi diwarnai aksi penembakan. 2 orang dilaporkan mengalami luka dan aparat kemudian melakukan evakuasi pengunjung. Pelaksanaan festival pun dihentikan sementara. FBLB sendiri sebenarnya dirancang sebagai ruang budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Bahkan tahun ini konsepnya dibuat lebih sederhana dan meninggalkan atraksi perang tradisional. Yang membuat situasi semakin panas, kemudian beredar video yang diklaim berasal dari kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya yang menyatakan bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Klaim ini belum terverifikasi secara independen. Sebabnya kami di bawah pimpinan Jenderal Egyanus Kogoya, kami tidak akan mundur satu langkah pun, kecuali Papua merdeka. Ironinya, sebuah festival yang seharusnya menjadi panggung kebudayaan dan sumber penghasilan masyarakat justru terganggu oleh kekerasan. Sehari setelahnya pada tanggal 9 Agustus, muncul pernyataan yang lebih keras lagi. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengeluarkan ultimatum agar perayaan HUT ke-81 RI di Wamena dan sekitarnya tidak dilaksanakan. Mayor Ebarowak Gwijangge disebut menyatakan pasukannya siap membuka medan perang hingga ke pusat kota Wamena. Tanggal 17 Agustus Indonesia punya hari, tidak boleh orang Papua satupun ikut. Ya, kalau hari ini kami kedapatan, oke, lu tembak.
Tembak! Jika ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, dampaknya tentu bukan hanya kepada aparat. Warga biasa, pedagang, pekerja, anak-anak, dan keluarga yang ingin mengikuti perayaan kemerdekaan juga bisa berada dalam situasi berbahaya. Dan ketika ketegangan di Wamena meningkat, perkembangan lain muncul dari Tolikara. Pada 9 Agustus, TPNPB mengumumkan Botak Wanimbo sebagai komandan batalion TPNPB di wilayah Tolikara. Nama ini bukan nama yang sepenuhnya baru. Sebelumnya, aparat mengaitkan kelompok yang dipimpin Botak Wanimbo dengan serangkaian serangan terhadap proyek jalan di kawasan Kalikabur Tolikara. Menurut Kodam 17 Cendrawasih, pada 2 Agustus terjadi penembakan terhadap pekerja proyek yang menyebabkan 4 pekerja meninggal dunia. Aparat juga menyebut adanya serangan terhadap lokasi proyek lainnya dan kemudian melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku. Setelah rangkaian aksi dan ultimatum dari TPNPB OPM, perhatian kemudian beralih kepada respon aparat melalui operasi Damai Kartens dan Korps TNI Habema. Memasuki awal hingga pertengahan Agustus 2026, operasi keamanan di sejumlah wilayah Papua terus berlangsung. Sementara aparat juga mulai memperkuat pengamanan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satu perkembangan yang paling mendapat perhatian terjadi di Tembagapura, Papua Tengah pada 7 Agustus. Aparat gabungan yang tergabung dalam operasi Damai Kartens dilaporkan melakukan penindakan terhadap Gus Piwaker atau GW, tokoh OPM yang disebut menjadi buronan aparat. Menurut keterangan Satgas Humas Operasi Damai Kartens, aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan GW dan kemudian melakukan operasi penegakan hukum. Kontak terjadi di kawasan Jurang dan perbukitan distrik Tembagapura. Dalam operasi tersebut, aparat menyatakan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi medan. GW kemudian terkena tembakan dan mengalami luka. Namun, ia tidak berhasil diamankan karena anggota kelompoknya disebut segera mengevakuasinya ke kawasan hutan. Di sisi lain, kelompok yang mengatasnamakan West Papua Army menyampaikan versi yang berbeda. Mereka menyebut GW sebagai Komandan Operasi Umum WPA wilayah Sorong hingga Merauke dan meminta aparat menghentikan pengejaran terhadapnya karena dalam kondisi terluka. Sementara itu, Satgas Damai Kartens menyebut GW sebagai buronan atau DPO yang berkaitan dengan sejumlah kasus kekerasan sebelumnya, termasuk penembakan kendaraan LWB di Mile 69 Tembagapura pada 2017 dan penyerangan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada tahun 2020 yang menewaskan warga negara Selandia Baru Graham Thomas Wall. Dan bukan hanya Gus Piwaker. Sebelumnya pada 22 Juli, TPNPB OPM Kodam 16 Yahukimo menyatakan salah satu anggotanya Estiwaka Heluka dari Batalion Yamue tewas dalam baku tembak dengan aparat. Pernyataan mengenai kematian Estiwaka disampaikan oleh pihak TPNPB dan kemudian disebut sebagai bagian dari duka nasional kelompok tersebut. Rangkaian kejadian ini menunjukkan bahwa operasi keamanan di Papua berlangsung dalam kondisi yang cukup dinamis. Ketika satu kelompok kehilangan anggota atau komandannya, aparat juga terus melakukan pengejaran terhadap jaringan yang dianggap masih aktif. Namun di tengah operasi tersebut ada persoalan lain yang tidak kalah penting, masyarakat sipil. Pada 9 Agustus, Korps TNI Habema melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap seorang warga di distrik Ugimba, Papua Tengah. Warga tersebut ditemukan ketika personil sedang melakukan patroli. Ia diduga tertinggal dari rombongan warga lainnya yang lebih dulu mengungsi ke lokasi aman karena ancaman kelompok bersenjata. Evakuasi dilakukan menggunakan 2 helikopter Bell dan membawa warga tersebut menuju distrik Sugapa untuk mendapatkan pengamanan serta pendampingan. Kejadian ini memperlihatkan sisi lain dari konflik Papua. Di satu sisi, aparat mengejar kelompok bersenjata. Namun di sisi lain mereka juga harus memastikan masyarakat yang berada di tengah wilayah konflik dapat keluar dengan selamat. Memasuki pekan menjelang 17 Agustus, perhatian aparat semakin tertuju pada pengamanan berbagai kegiatan masyarakat. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI, Febril Buyung Sikumbang,
menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak terpengaruh oleh ancaman untuk mengacaukan peringatan HUT ke-81 RI. Menurutnya, pengamanan akan diperkuat terutama di wilayah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua yang mengalami peningkatan dinamika keamanan. Pesannya cukup jelas, yakni peringatan kemerdekaan tetap akan berlangsung. Menariknya, respon masyarakat justru terlihat dalam berbagai kegiatan budaya. Di Mimika misalnya, sekitar 130 sekolah ikut memeriahkan Karnaval Budaya HUT ke-81 RI. Ribuan pelajar dari tingkat TK hingga SMA dan SMK tampil menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada pula peserta yang mengenakan kostum profesi, mulai dari TNI, Polri, tenaga kesehatan, atlet hingga tokoh agama. Jadi ketika muncul ancaman untuk mengganggu perayaan kemerdekaan, di sisi lain masyarakat justru melakukan aktivitas budaya. Kemudian pada 10 Agustus, Koops TNI Habema bersama pelajar, pemerintah daerah, dan masyarakat menggelar kirap serta pembentangan bendera merah putih raksasa di kawasan Gunung Cyclope. Benderanya bukannya kecil, ukurannya sekitar 120 meter lebar dan 80 meter tinggi dengan ratusan peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, menutup rangkaian perkembangan kali ini, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Lenis Kogoya menyampaikan ultimatum kepada TPNPB OPM untuk menghentikan seluruh aksi kekerasan, menghentikan penyebaran ancaman, serta mengosongkan wilayah Wamena dan sekitarnya. Seruan ini muncul ketika ketegangan meningkat menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. Namun pada akhirnya Papua tidak boleh terus terjebak dalam siklus ancaman, penembakan, pengejaran, dan pengungsian. Harapannya, semakin banyak ruang dibuka untuk dialog, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian konflik secara damai. Karena masa depan Papua seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat menggunakan senjata, tetapi oleh kemampuan semua pihak menjaga kehidupan dan martabat manusia. Papua tidak membutuhkan lebih banyak korban. Papua membutuhkan kedamaian yang dirasakan semua orang.